Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skala Nisa dengan NIM 280152225 dari Fakultas Psikologi Profesor Dr. Hamka ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara regulasi diri dengan fear of missing out atau FOMO pada remaja pengguna Instagram. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. WR sosial menunjukkan pengguna aktif yang menggunakan media sosial di Indonesia pada saat ini itu mencapai 191,4 juta jiwa. Dapat dilihat, jumlah ini juga meningkat sebesar 12,6% dari tahun sebelumnya, dikatakan oleh KEM tahun 2022. Nah, di era globalisasi ini, remaja itu adalah kalangan yang paling sering mengakses internet, khususnya pada media sosial. Jadi pada saat ini tuh hampir semua remaja ini pasti memiliki akun di media sosialnya untuk membagikan kehidupan sehari-hari mereka, dikatakan oleh Reinhardt tahun 2015. Jadi Instagram itu adalah salah satu aplikasi media sosial yang paling populer pada saat ini. Berdasarkan penelitian Cuponation yang dilaporkan oleh Liputan 6 pada tahun 2019, Indonesia ini menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengguna Instagram mencapai 56 juta jiwa, setelah aplikasi YouTube, Facebook, dan WhatsApp. Jadi Instagram ini itu akan membuat seseorang ini membuka smartphone-nya untuk sekedar membuka akun Instagram-nya dengan memperbarui beranda ataupun timeline mereka, dikarenakan adanya keinginan untuk selalu mencari tahu informasi terbaru mengenai aktivitas individu lain, serta ingin selalu mengetahui topik terbaru yang sedang banyak dibicarakan oleh orang lain. Jadi media sosial Instagram ini juga punya fitur yang memungkinkan penggunanya untuk membagikan foto atau video kehidupan pribadinya, dikatakan oleh Sheldon dan Brian tahun 2016. Nah, dikarenakan adanya fitur tersebut, ini membuat individu itu memiliki keinginan untuk selalu up to date serta mengikuti aktivitas yang sedang dilakukan oleh orang lain maupun kelompok lain. Nah, kegiatan tersebut itu dapat memunculkan perasaan cemas terhadap pengalaman individu lain dan menganggap pengalaman mereka itu lebih berharga dibandingkan pengalaman yang sedang dialaminya, dikatakan oleh Loeb et al. Tahun 2015. Jadi hal ini juga disebut dengan sebutan fear of missing out atau FOMO, dikatakan oleh Wibowo tahun 2000 dan Nurwin Dasari tahun 2019. Nah, salah satu faktor yang mungkin dianggap mempengaruhi munculnya fear of missing out ini adalah kurangnya regulasi diri pada remaja. Jadi regulasi diri ini adalah sebuah kunci dasar untuk memahami kebiasaan menggunakan media sosial yang kurang terkontrol. Jadi peran regulasi diri ini sangat berpengaruh terhadap pencegahan fear of missing out atau FOMO. Nah, setelah itu ada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Zahro dan Soleh tahun 2022. Ditemukan hasil pada penelitian tersebut adanya hubungan yang signifikan antara regulasi diri dengan fear of missing out atau FOMO. Jadi, individu itu memiliki regulasi diri rendah cenderung menunjukkan tingkat fear of missing out atau FOMO yang tinggi. Nah, setelah itu ada penelitian dari Natasha tahun 2022 juga. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian itu tidak tidak diterima. Artinya hasil analisis itu menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara regulasi diri dan fear of missing out atau FOMO. Dikarenakan adanya hasil yang berbeda antara signifikan dan tidak signifikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah adanya hubungan antara regulasi diri dengan fear of missing out atau FOMO pada remaja pengguna Instagram. Selanjutnya itu ada tinjauan teori. Yang pertama itu ada fear of missing out atau FOMO itu adalah sebuah gagasan terkait penggunaan media sosial online mengacu pada kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang serta terhubung dengan sesuatu yang dilakukan oleh individu lain. Ini menurut Seth et al. Tahun 2019. Nah, aspek fear of missing out yang dikemukakan oleh Seth et al. Tahun 2020 ini ada 4 aspek. Yang pertama itu ada need to belong, yang kedua itu ada need for popularity, yang ketiga ada anxiety, dan yang keempat ada addiction. Selanjutnya itu ada regulasi diri. Menurut Bandura tahun 2012, jadi regulasi diri ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan perilakunya sendiri. Jadi ini mencakup kemampuan untuk mengobservasi diri sendiri, menilai diri sendiri, dan menciptakan reaksi untuk dirinya sendiri. Nah, aspek regulasi diri yang dikemukakan oleh Bandura tahun 2012 ini ada 5 aspek.
Yang pertama itu ada mengatur standar dan tujuan atau setting standard and goals. Yang kedua ada observasi diri atau self-observation. Yang ketiga ada evaluasi diri atau self-evaluation. Yang keempat ada reaksi diri atau self-reaction. Dan yang kelima ada refleksi diri atau self-reflection. Dalam metode penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sampel berusia rentang 17 sampai 22 tahun, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dan aktif menggunakan sosial media Instagram. Nah, jumlah responden pada penelitian ini yaitu ada 41 orang responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner berupa Google Form. Instrumen alat ukur menggunakan dua skala. Yang pertama itu adalah self-regulation scale oleh Sentiawan et al. Tahun 2021. Yang kedua ada online fear of missing out atau ONFOMO oleh CT et al. Tahun 2020. Teknik analisa data ini menggunakan uji korelasional dengan IBM SPSS versi 25. Menjadi dapatkan hasil uji validitas dan reliabilitas data. Dari self-regulation scale oleh Sintiawan et al. Tahun 2021, mendapatkan hasil Coinbase alpha sebesar 0,902, lebih besar dari 0,700, berarti dikatakan variable, dan total valid 20 item, lebih dari 0,361 item yang valid dari 24 item yang ada. Selanjutnya ada online fear of missing out atau FOMO oleh CT et al. Tahun 2020, mendapatkan hasil Coinbase Alpha sebesar 0,984, lebih besar daripada 0,700 yang dapat dikatakan variable, dan total item yang valid ada 20 item dari 20. Jadi lebih dari 0,361. Jadi 20 item dikatakan valid. Jadi hasil penelitian ini berdasarkan analisa data menggunakan perhitungan korelasional didapatkan hubungan yang signifikan antara regulasi diri dengan fear of missing out atau FOMO dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,541 dengan probability value kurang dari 0,05. Artinya, semakin sering individu menggunakan media sosial Instagram, maka semakin tinggi juga tingkat fear of missing out atau FOMO yang dialami individu tersebut. Begitupun sebaliknya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara regulasi diri dan fear of missing out atau FOMO, ini adalah kasus khusus yang tidak terkonfirmasi pada penelitian ini dan demografi subjek yang juga berbeda. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.